Hai pejuang PTN, terima kasih telah membeli buku ini. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana meraih kesuksesan lolos di PTN dengan menggunakan buku ini. Video ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tentang persaingan, bagian kedua tentang UTBK, dan yang ketiga adalah strategi bagaimana bisa lolos di PTN. Ya, bagian pertama adalah tentang persaingan. Sebagaimana kita tahu bahwa jalur masuk di PTN ada 3. Yang pertama adalah melalui jalur SNMPTN, yang kedua melalui jalur SBMPTN, dan yang ketiga melalui jalur mandiri. Mari kita lihat satu persatu. Pada jalur SNMPTN, tidak semua siswa itu bisa mengikuti jalur SNMPTN karena sangat tergantung dari akreditasi sekolah. Yang kedua, hanya 2 dari 10 peserta yang bisa lolos di SNMPTN. Dan yang ketiga, dasar seleksinya adalah nilai rapot sejak semester 1 sampai semester 5 dan juga indeks sekolah. Jalur yang kedua adalah melalui jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN terbuka untuk seluruh siswa tanpa memandang asal sekolahnya. Bahkan dari 3 angkatan itu berhak mengikutinya. Selain itu, dari sisi persaingan, untuk SBMPTN, 25 dari 100 peserta itu berhasil lolos. Artinya 75% yang gagal. Dan yang digunakan dasar sebagai seleksi di dalam SBMPTN adalah murni nilai UTBK. Sedangkan jalur yang ketiga adalah jalur seleksi mandiri. Jalur seleksi mandiri tidak semua PTN mengadakan, hanya PTN-PTN tertentu. Sedangkan dasar seleksinya bisa menggunakan nilai UTBK, atau nilai rapot, atau nilai ujian mandiri. Di dalam ujian mandiri, biasanya juga ada uang pangkal yang harus dibayarkan oleh calon mahasiswa. Dari ketiga jalur, ada poin yang harus digarisbawahi oleh para pejuang PTN. Bahwasanya ada satu nilai yang akan digunakan untuk banyak hal, yaitu nilai UTBK. Oleh karenanya, nilai UTBK ini pantas untuk diperjuangkan setidaknya dengan alasan 4. Yang pertama, bahwasanya UTBK bisa diikuti oleh seluruh siswa, baik itu siswa SMA, MA, SMK, tanpa memandang dari mana dia berasal, dari mana dia sekolah negeri atau sekolah swasta, favorit ataupun non-favorit, semuanya sama. Dan bahkan bisa diikuti oleh 3 angkatan. Lulusan tahun ini, tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya lagi. Alasan yang kedua adalah karena nilai UTBK digunakan sebagai dasar seleksi. Murni menggunakan nilai UTBK, apalagi di SBMPTN. Alasan yang ketiga, bahwasanya nilai UTBK bisa digunakan untuk mengikuti jalur seleksi mandiri. Ada beberapa PTN yang menggunakan nilai UTBK dan bisa dikombinasikan dengan hasil tes lain. Sehingga nilai UTBK ini sekali lagi layak untuk diperjuangkan. Dan alasan yang keempat sebagai bonusnya, bahwasanya nilai UTBK digunakan sebagai syarat administrasi pendaftaran dari sekolah kedinasan, yakni PKN STAN. Oleh karenanya, maka sangat penting sekali atau sangat layak sekali untuk diperjuangkan nilai UTBK tersebut. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas sedikit tentang UTBK. Nah, yang pertama adalah soal materi tes. Materi tes pada UTBK terbagi menjadi 3. Yang pertama, tes potensi skolastik. Yang kedua, tes bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah tes kemampuan akademik. Pada tes potensi skolastik, ada 4 subtes. Yang pertama adalah penalaran umum. Yang kedua, pengetahuan kuantitatif. Yang ketiga, pemahaman umum. Dan yang keempat, pemahaman bacaan dan menulis. Kemudian ada tes bahasa Inggris dan TKA. TKA terbagi menjadi 2, yaitu TKA Saintek dan TKA Sosum.
TKA Saintek terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi, sedangkan TKA Sosum terdiri dari geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Hal yang perlu diketahui oleh para pejuang PTN, yakni peserta UTBK SBMPTN, adalah adanya pembobotan nilai. Nilai akhir peserta dihitung dari 60% tes potensi skolastik dan bahasa Inggris, ditambah dengan 40% dari tes kemampuan akademik. Sehingga di sini, bobot 60% pada TPS dan bahasa Inggris itu lebih dominan dibanding dengan tes kemampuan akademik. Nah, lalu bagaimana pembobotan ini didasarkan? Pembobotan didasarkan pada subkluster bidang pada program studi yang dipilih oleh peserta. Pada kelompok Saintek terdapat 10 subkluster bidang, dan pada kelompok Sosum terdapat 9 subkluster bidang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada buku yang sudah kalian beli. Hal berikutnya yang juga harus diketahui adalah tentang karakter dari soal. Ada 2 poin yang perlu dipahami. Yang pertama adalah cakupan materi. Cakupan materi yang diujikan dalam UTBK SBMPTN meliputi materi SMA, tetapi terkadang bisa juga materi SMP, bahkan materi SD, khususnya di TPS. Namun untuk di TKA, biasanya yang diujikan hanya materi kelas 12 saja. Nah, kita bisa lihat di sana. Cakupan materi dari berbagai macam mata uji. Ada sangat banyak, misal saja di matematika ada 25 bab. Di fisika, di kimia, di biologi, di ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Sangat banyak. Itu belum termasuk dari subbab-subbab yang ada. Sehingga kalau kita lihat, kalian harus menyelesaikan, harus memahami materi sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Poin yang kedua adalah tentang variasi soal. Variasi soal pada UTBK sangat berbeda dengan soal-soal yang kalian temui dalam penilaian akhir semester, atau mungkin penilaian akhir tahun, atau mungkin ujian yang diselenggarakan di sekolah. Itu sangat berbeda. Baik itu dari sisi materi ataupun tingkat kedalaman materi. Lalu, apakah mungkin kalian menyelesaikan seluruh materi itu dalam waktu yang singkat? Maka kita butuh yang ketiga, yakni strategi. Nah, hal yang paling penting adalah pada bagian yang ketiga ini, yakni soal strategi belajar. Bagaimana kita dalam waktu yang singkat mempelajari seluruh materi yang ada tadi, dan kita bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Strateginya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami peta persebaran materi. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan drilling soal. Mari kita mulai yang pertama, yaitu peta persebaran materi. Seperti namanya peta, fungsinya adalah memudahkan kita, memandu kita untuk mencapai titik tertentu. Maka dalam belajar, kita butuh sebuah panduan. Pada buku ini sudah disajikan tentang peta persebaran materi. Secara statistik, sudah kita susun kurang lebih 10 tahun terakhir. Materi apa saja yang sering keluar, materi apa saja yang mudah dipelajari, dan seterusnya. Pada peta persebaran materi, kita menggunakan 2 buah sumbu. Sumbu mendatar, ini adalah tentang tingkat kesulitan soal. Antara mudah dipelajari dan susah dipelajari. Sedangkan sumbu tegak, ini adalah tentang frekuensi. Apakah sering keluar ataukah jarang keluar. Nah, sumbu-sumbu ini membagi menjadi 4 daerah. 4 daerah inilah yang akan kita gunakan sebagai strategi belajar. Karena 4 daerah ini, atau kita menyebutnya 4 kuadran ini sebagai skala prioritas. Kita urutkan dari yang pertama. Skala prioritas pertama adalah kita harus mempelajari materi yang sering keluar dan mudah dipelajari. Selanjutnya, prioritas yang kedua adalah kita pelajari materi yang sering keluar meskipun susah dipelajari. Bergeser ke kuadran 3.
Kuadran 3, kita pelajari yang mudah dipelajari, meskipun jarang keluar. Jarang keluar bukan berarti tidak pernah keluar ya. Selanjutnya, skala yang keempat atau prioritas yang keempat adalah dia jarang keluar dan susah dipelajari. Maka dengan bantuan 4 buah kuadran ini, belajar kita bisa lebih terarah. Sebagai contohnya, misalkan pada pelajaran biologi, kita tahu bahwa di biologi itu babnya sangat banyak, subbabnya sangat banyak. Maka kita perlu menentukan mana yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Kita lihat di sini, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4. Alangkah lebih baiknya semua prioritas atau 4 kuadran ini dipelajari semua. Tetapi kalau diharuskan untuk memilah dan memilih, maka urutkan berdasar skala prioritasnya. Begitu juga misalkan contoh di IPS atau sosum, yakni di sejarah. Sama, di sini ada 4 skala prioritas. Prioritas 1 berarti yang dipelajari lebih dulu, prioritas 2 yang kedua, prioritas ketiga berikutnya, dan yang terakhir adalah prioritas 4. Nah, untuk materi-materi ini, persebaran materi, silahkan lihat di buku, di sana sudah ada untuk semua mata pelajaran. Setelah mengetahui peta persebaran materi, ada strategi yang kedua yang tidak kalah penting, yakni drilling soal. Berdasar hasil penelitian, drilling soal atau latihan soal adalah cara paling efektif dalam hal belajar sebelum ujian. Ada beberapa manfaat dari latihan soal atau drilling soal. Yang pertama adalah mengenali model soal. Model soal UTBK berbeda dengan model soal ujian-ujian yang lain. Saya contohkan di pengetahuan kuantitatif. Pada subtes pengetahuan kuantitatif, model soalnya tidak hanya pilihan ganda, tetapi ada pilihan terbatas 1, 2, 3, 4. Ada perbandingan, membandingkan 2 buah kuantitas, dan juga ada model kecukupan data. Nah, model soal ini perlu dipelajari karena ini tidak dipelajari di sekolah. Yang kedua adalah manajemen waktu. Kalau dilihat dari total waktu yang diberikan, kalau dibuat rata-rata, satu soal itu idealnya diselesaikan dalam waktu 1 menit. Karena setiap subtes jumlah soalnya 20. Waktunya kurang lebih 22,5 menit. Maka di sini diperlukan latihan untuk meningkatkan kecepatan dalam menjawab soal. Karena peserta dituntut tidak hanya menjawab dengan benar, tetapi juga harus menjawab dengan cepat. Hal yang ketiga yang dilatih dari drilling soal adalah tentang efektivitas belajar. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita belajar dari bab baru ke soal, tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka untuk efektivitasnya dibalik. Belajar dari soal dulu, kemudian baru masuk ke bab atau ke materinya. Dengan begitu, maka peserta akan bisa menggunakan waktunya dengan baik, akan bisa membagi cara belajarnya itu dengan lebih efisien. Hal yang keempat adalah melatih mental. Saat kita melakukan latihan soal, disitulah mental kita diuji. Apakah kita benar-benar sudah siap menjawab soal itu? Apakah kita sudah siap untuk memanage mental kita ketika berhadapan dengan soal yang tidak bisa kita kerjakan? Maka, drilling soal itu penting sekali. Oleh karenanya, dengan kalian membeli buku ini adalah salah satu langkah yang tepat untuk kalian menuju kesuksesan. Karena salah satu strateginya adalah dengan cara berlatih sebanyak-banyaknya soal. Demikian paparan singkat terkait dengan bagaimana menggunakan buku ini sebagai media bagi kalian untuk bisa lolos di PTN favorit yang kalian impikan. Kita sepakat bahwa kesuksesan itu adalah sebuah proses. Kita juga sepakat bahwa kesuksesan itu perlu dijemput dan perlu diusahakan.
Selamat berjuang untuk meraih kursi di PTN. Semoga kamu lolos di PTN yang kamu damba-dambakan. Selamat berjuang tanpa tapi dan tanpa nanti.